Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai project yang ada pada modul Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible yang berjudul yaitu Managing Linux Hosts and Using System Rules. Pada project lab kali ini terdapat beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, menggunakan rule system redhat.rhl_system_rules.storage untuk membuat, memformat, dan mengaitkan secara persisten volume LVM pada host yang dikelola. Yang kedua, membuat pengguna dengan akses sudo. Yang ketiga, mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan mengumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Dan yang keempat yaitu menjadwalkan pekerjaan cron. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan project lab-nya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menggunakan perintah lab start review cr-3 untuk menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan lab kali ini. Dan tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah itu kita disuruh untuk beralih ke direktori review cr3 menggunakan perintah cd. Kita kopikan dari modulnya saja. Setelah itu enter. Setelah itu kita diminta untuk menggunakan perintah Ansible min galaxy untuk memasang koleksi rhl_system_rules dari file redhat min rhl_system_rules min1.19.3.tar.gz. Kita copy perintah dari modul. Setelah itu tekan enter. Dan seperti yang terlihat itu berhasil terinstall. Setelah itu kita diminta untuk membuat playbook yang berjudul storage.yml menggunakan perintah vim storage.yml, di mana storage.yml ini menargetkan grup web servers dan menerapkan rule system redhat.rhl_system_rules.storage. Kita copy isinya dari modul. Setelah itu kita disuruh untuk menentukan variabel storage pools, atur nama grup volume menjadi vg_web, jenisnya LVM, dan rule gicat penyimpanannya menggunakan rule gicat/dev/fdb. Kita kopikan dari modulnya. Setelah itu kita disuruh untuk menentukan variabel volumes dalam storage pool. Dan juga kita diminta untuk membuat volume logis dalam volumes dengan nama lv_content dengan ukuran 128 MB jenis sistem file XVS dan titik kaitnya adalah /var/www/html/content. Setelah itu kita diminta juga untuk membuat volume logis lain dalam volumes dengan nama lv_upload, ukurannya 256 MB, jenis filenya XVS dan titik kaitnya adalah /var/www/html/upload. Itu kita paste. Kita escape titik 2 wiki untuk menyimpannya. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan playbook storage.yml tersebut menggunakan perintah ansible min navigator spasi run spasi min m spasi stdout spasi storage.yml.
dan tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, seperti yang terlihat tidak terdapat valid ataupun error. Setelah itu kita diminta untuk membuat playbook yang bernama dev-min-users.yml menggunakan perintah vim dev-min-users.yml, dan kita disuruh tentukan satu play dalam playbook yang menargetkan grup host web server. Tambahkan kunci vars_file untuk mengakses file pass_min_fault.yml dan menambahkan kunci task ke playbook. Tekan I untuk insert. Setelah itu kita akan menambahkan task pertama ke playbook. Gunakan modul ansible.builtin.group untuk membuat grup web dev pada host yang dikelola. Setelah itu kita akan menambahkan task yang kedua ke dalam playbook tersebut menggunakan modul ansible.builtin.user untuk membuat pengguna web dev pada host yang dikelola. Setelah itu kita akan menambahkan task ketiga yang digunakan untuk membuat pengguna web dev pada host yang dikelola. Maksud saya menambahkan tugas ketiga ke play menggunakan modul ansible.builtin.lineinFile untuk memodifikasi file konfigurasi sudo dan memungkinkan anggota grup web dev menggunakan sudo tanpa diminta kata sandi pada host yang dikelola, dan gunakan parameter validate untuk memvalidasi entry sudoers baru. Ya, setelah itu kita tinggal menyimpan perubahan pada playbook ini dengan mengetikkan escape di 2 wiki. Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan playbook dev-users.yml menggunakan perintah ansible min navigator spasi run spasi min m spasi stdout spasi min playbook min artif spasi act min enable spasi false spasi dev-min-users.yml spasi min fault min id spasi add prom. Lalu tekan enter dan akan diminta password, di mana passwordnya merupakan Red Hat, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Dan seperti yang terlihat tidak terdapat error satupun. Setelah itu kita diminta untuk menggunakan SSH sebagai pengguna web dev dan masuk ke server a.lab.example.com. Setelah masuk, kita disuruh untuk beralih ke pengguna root dan konfirmasi bahwa tidak diperlukan kata sandi dengan menggunakan perintah sudo min-i. Ya, setelah itu kita disuruh untuk keluar dari server a.lab.example.com menggunakan perintah exit dan exit. Setelah itu kita disuruh untuk membuat playbook yang bernama network.yml dengan satu play yang menargetkan grup inventaris web server. Sertakan rule system redhat.rhl_system_rules.network di bagian rules dari play. Pertama-tama kita buat playbooknya dulu dengan perintah vim network.yml, tekan into insert dan copy isinya pada modul. Dan tekan escape di 2 wiki
untuk menyimpan playbook tersebut. Setelah itu kita diminta untuk mereview bagian setting IP configuration dalam file readme.md dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan Ethernet 1 dengan alamat IP 172.25.250.45 dengan perintah cat spasi collection /ansible underscore collection /redhat /rhl underscore system underscore rules /network /readme.md. Dan beginilah tampilannya setelah perintah tersebut dijalankan. Setelah itu kita diminta untuk membuat subdirektori bernama grup di dalam direktori grup vars, yaitu web servers, dengan perintah mkdir spasi main pv spasi grup underscore vars /web server. Setelah itu kita diminta untuk membuat file network.yml untuk mendefinisikan variabel rule yang diperlukan. Karena nilai variabel berlaku untuk host pada grup host web server, Anda perlu membuat file tersebut di dalam direktori grup vars grup underscore vars /web server. Berarti vim grup underscore vars /web servers network.yml. Web servers Setelah itu kita akan menambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi antarmuka jaringan Ethernet 1. Kita kopikan saja pada modul. 1 escape, titik 2 wiki. Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan playbook network.yml dengan perintah ansible min-navigator spasi run spasi min-m spasi stdout spasi network.yml. Dan tunggu sampai perintah tersebut selesai dilakukan. Seperti yang terlihat, tidak terdapat error ataupun failet. Setelah itu kita diminta untuk membuat playbook log min-rotate.yml dan tambahkan baris yang diperlukan untuk memulai permainan. Ini harus ditargetkan ke host yang dikelola dalam grup web servers dan mengaktifkan eskalasi hak akses. Pertama kita buat playbooknya dulu dengan perintah vim log min-rotate.yml. Setelah itu kita kopikan saja. Setelah itu kita akan diminta untuk menambahkan task yang menggunakan modul ansible.builtin.cron untuk menjadwalkan pekerjaan cron berulang. Kita kopikan tasknya pada modul. Setelah itu kita disuruh juga untuk mengkonfigurasi pekerjaan untuk berjalan setiap malam pada tengah malam. Kita copy saja. Setelah itu kita disuruh untuk menggunakan parameter cron file untuk membuat pekerjaan dalam file pekerjaan cron system /etc/cron.d/rotate underscore web daripada cron tab pengguna individu di /var/pool/cron. Dengan menggunakan jalur relatif, letakkan file tersebut di direktori /etc/cron.d. Jika menggunakan parameter cron underscore file, Anda juga harus menentukan parameter users untuk mengisi kolom
yang menentukan pengguna untuk menjalankan pekerjaan cron system. Setelah itu kita copy saja ininya, kodenya dari modul. Setelah itu kita simpan perubahan pada playbook tersebut dengan menggunakan perintah *2 weki untuk menyimpan min keluar. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan perintah Ansible min navigator spasi run spasi min syntax min check untuk memverifikasi sintaks playbook dari playbook log min rotate.yml. Tekan enter. Seperti yang terlihat itu tidak terdapat error. Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan playbook log rotate.yml tanpa menggunakan min syntax min check. Ya, seperti yang terlihat tidak terdapat error ataupun failet. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa file cron /att/cron.d/rotate_web ada dan isinya benar dengan perintah ssh spasi devops @server a spasi cat spasi /etc/cron.d/rotate_web. Tekan enter. Ya, seperti yang terlihat hasilnya akan seperti yang terlihat pada layar ini. Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan playbook site.yml. Pertama-tama kita harus melihat apakah terdapat playbook yang bernama site.yml dengan perintah cat site.yml. Ya, sepertinya belum ada, berarti kita harus membuat dulu dengan perintah vim site.yml. Tekan I untuk insert dan masukkan isi dari playbook tersebut. Kita copy dari modulnya, escape *2 weki. Setelah itu kita disuruh untuk menjalankan playbook site.yml dengan perintah Ansible min navigator spasi run spasi min m spasi stdout spasi min playbook min artifact min enable min spasi false min site spasi false spasi site.yml spasi min fault min id add prom, dan akan diminta password di mana passwordnya merupakan red hat, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, lumayan lama juga ya. Setelah selesai kita akan menggunakan perintah lab grade review min cr3 untuk memperbaiki segala kegagalan yang ada.
Ya, setelah selesai yaitu kita sekarang menggunakan perintah terakhir yaitu lab finish review min cr3 untuk menyelesaikan kegiatan lab kita hari ini. Ya, saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.